Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu kembali dengan Pak Haris channel M2. Pada pertemuan kali ini Pak Haris akan menjelaskan tentang materi turunan trigonometri, tepatnya turunan kedua. Dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Yang sebelumnya ada video 1, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan ini pertemuan keempat. Dan insya Allah pertemuan keempat ini pertemuan terakhir dari turunan trigonometri. Namun sebelum Pak Haris melanjutkan materi, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar video ini dapat berkembang lebih baik lagi dan pastinya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis supaya pemahaman kalian benar-benar maksimal. Langsung saja pada materinya, yaitu turunan kedua. Ya, judulnya adalah turunan kedua. Jika fungsi f, jika f itu sebuah fungsi yang terturunkan, ya. Jika fungsi f itu adalah fungsi yang terturunkan, maka turunannya adalah f aksen. Ini juga merupakan fungsi, sehingga f aksen ini boleh jadi mempunyai turunan tersendiri yang dinyatakan oleh, jadi f aksen ini boleh diturunkan lagi. F aksen ini sebuah fungsi diturunkan kembali, nah jadinya f aksen 2 kali atau turunan fungsi 2 kali. Fungsi f aksen petik 2 kali ini turunan kedua yang baru ini disebut dengan turunan kedua dari f karena dia berupa turunan dari turunan, jadi turunan yang diturunkan disebut turunan kedua. Definisi, ini definisinya ya. Jika f aksen x, nah ya, ini jika sebuah fungsi setelah diturunkan, nah turunan pertama suatu fungsi, penjelasan dari f aksen x adalah turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap x, nah diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi f x terhadap x, ditulis dengan f aksen 2 kali x atau y aksen 2 kali atau d pangkat 2f per dx pangkat 2 atau d pangkat 2y per dx pangkat 2 atau d pangkat 2 fx. Berarti pangkat 2 ini menyatakan turunan kedua. Contoh, nah ini mulai kita kerja, ini mulai contoh pembahasan ya, jawab. Oke, kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, yang A, sebuah fungsinya y sama dengan sin 3x plus b. Oke, nah turunan pertamanya dilihat, kalian lihat di sini ada bentuk trigonometri. Di awal Pak Haris sudah sampaikan, jika ingin membuka buah-buahan, kita buka kulitnya terlebih dahulu. Berarti kita turunkan. Nah, sin itu turunnya apa? Kembali turunan sin cos min, sin min cos, sin cos. Jadi turunan sin adalah cos. Berarti cos apa? Cos 3x plus p. Nah ini baru sinnya yang kita turunkan. Masih ada, kita punya tanggungan yang di dalamnya. Nah 3x turunannya adalah 3, sehingga jika disimpulkan jadinya 3 cos 3x plus p. Ini adalah turunan pertama. Setelah turunan pertama kita turunkan kembali menjadi turunan kedua. Sama, turunan dari cos itu adalah
ini negatif sin ya, turunan dari cos adalah negatif sin. Negatif 3 sin 3x plus pi. Nah, masih ada yang di dalamnya yaitu 3, sehingga negatif 9 sin 3x plus pi ini adalah hasil turunan kedua. Oke, sudah paham kan? Pastinya lebih paham lagi dan lebih jelas lagi. Semoga kalian tambah tokcer lah memahami trigonometri, bahkan turunannya, bahkan sampai nanti diturunkan sampai cucu-cucunya ke berapa itu lebih paham kalian. Oke, yang B Aris naikkan supaya lebih luas. Yang B, oke. Yang B di sini adalah Y cos pangkat 2x. Nah, bentuk ini boleh juga dirubah menjadi cos x tutup kurung pangkat 2, sehingga turunan pertamanya, nah, pangkat 2 terlebih dahulu, 2 cos x dikali, nah, baru yang di dalamnya turunan cos adalah negatif sin x, sehingga ini negatif 2 cos x sin x. Nah, negatif 2 cos x sin x. Oke, geser kembali ke atas. Nah, sebenarnya ini sudah benar ini jawabannya, tapi kita mencari alternatif jawaban yang lain. Khawatirnya nanti kalau pilihan ganda ternyata jawabannya ini nggak ada, kalian pusing kok nggak ada jawabannya. Nah, kita harus mencari alternatif yang lain. Kita tukar aja, negatif 2 sin x cos x. Nah, ini ditukar, posisi sin x dan cos x ditukar. Ingat, ini kita pisahkan dulu aja, 2 sin x cos x. Oke, kalian masih ingat enggak misalkan rumus jumlah dan selisih, dua sudut, misalkan sin A plus B, ingat selang-seling dimulai dari sin dan tanda tetap. Oh, ini dimulai dari sin, berarti selang-seling sin A cos B, kan selang-seling tanda tetap. Nah, ganti lagi cos A sin B. Nah, ini kalau A plus B. Nah, kalau misalkan sin X plus X, berarti kan jadinya sin X cos X ditambah cos X sin X. Nah, ini kan jadinya kalau ditukar kan boleh supaya sama, ditambah sin X cos X. Sin X cos X, sin N cos X. Nah, A tambah A 2A. Misalkan ini A kan sama, ini juga A sama, A tambah A 2A. Kalau sin X cos X tambah sin N cos X, ya 2 sin X cos X. Nah, ini kan X tambah X 2X, berarti ini kan sama dengan sin 2X. Sin 2X itu kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Oke, berarti ini bisa kita ganti dengan negatif sin 2x. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, sekarang kita cari turunan keduanya. Oke, turunan keduanya, sin itu turunannya adalah cos, tetap cos. Sin itu turunannya cos apa? Cos 2x. Nah, 2x sendiri diturunkan 2. Nah, negatif 2 cos 2x.
Nah, ini jawaban yang B. Oke, kita lanjutkan jawaban yang C. Oke, Y sama dengan, kita lihat dulu soalnya, X cos X. X cos X, ingat ini adalah perkalian, perlu diingat lagi, ingat f x sama dengan u dikali v. Nah, berarti f aksen x nya adalah u aksen v ditambah u v aksen. Ini adalah turunannya. Ingat ini ya, yang perlu kalian ingat di video pertama. Oke, ini sebagai u, ini sebagai u dan ini sebagai v. Nah, u sama dengan x dan u aksen sama dengan 1, v sama dengan cos x dan v aksen sama dengan sin cos. Nih, cos min sin x, sehingga y aksen sama dengan ini u aksen 1 dikali v nya cos x, kemudian u nya ditambah x, v aksennya dikali negatif sin x, sehingga y aksen cos x dikurangi cos x dikurangi x sin x ya, cos x dikurangi x sin x. Oke. Nah, kita cari turunan keduanya sekarang. Turunan kedua. Oh, jangan dulu. Nah, kalau kita mau cari turunan kedua, silakan perhatikan ini. Di sini adalah x dikali sin x, berarti pakai aturan yang ini. Set. Kemudian yang ini adalah aturan jumlah dan selisih, sehingga y aksen 2 kali. Nah, ini baru kita tentukan ini sebagai u-nya, ini sebagai v-nya, ini sebagai y-nya. Nah, u sama dengan x, sehingga jika diturunkan u aksennya sama dengan 1, v sama dengan sin x, sehingga kalau diturunkan v aksennya sama dengan sin cos x, dan cos x dan y sama dengan cos x jika diturunkan cos min sin, y aksen min sin x. Oke, berarti langsung saja kita selesaikan. Berarti y aksen 2 kali. Nah, ini turunannya adalah negatif sin x, kemudian dikurangi u aksennya 1, terus v nya sin x, dilanjutkan lagi plus u nya x, kemudian v aksennya cos x, sehingga negatif
sehingga negatif sin X kemudian dikurangi sin X plus X cos X. Nah, di sini dari bentuk ini kita hilangkan kurungnya, negatif sin X, negatif dikali positif jadi negatif sin X, negatif dikali positif juga negatif X cos X, sehingga ini sama negatif 2 sin X dikurangi X cos X. Oke, ini adalah turunan kedua. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mulai agak ekstrim terakhir ini, bagian akhir ini, dimana aplikasi matematika yang diterapkan dalam fisika. Nah, laju yang berkaitan ini rata-rata di fisika, dasarnya ada di matematika. Hal utama dalam persoalan laju yang berkaitan adalah menghitung laju perubahan suatu besaran dalam bentuk laju perubahan besaran lain yang boleh jadi jauh lebih mudah diukur. Jika variabel Y tergantung pada waktu, maka turunannya dy per dt. Jika variabel Y-nya tergantung pada waktu tersebut, laju saat perubahan. Tentu saja, jika Y mengukur jarak, maka laju saat perubahan ini juga disebut kecepatan. Nah, laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Jadi laju sesaat dari perubahan kecepatan akan menghasilkan percepatan. Jadi kecepatan atau V jadi disingkat dengan V, atau percepatan disingkat dengan A. Nah, V dalam sekon dy per dt, atau kalau kecepatan itu adalah turunan pertama. Sedangkan percepatan AT sama dengan dv per dt, sama dengan V aksen V d pangkat 2y dt pangkat 2. Atau dalam gampangnya percepatan itu turunan kedua. Nah, ini antara turunan pertama dan turunan kedua dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Nah, kita tertarik pada beraneka laju sesaat. Laju air mengalir ke dalam ember, kemudian laju membesarnya luas pencemaran minyak, laju bertambahnya nilai coupling tanah, dan lain-lain. Nah, strategi untuk memecahkan masalah khususnya mengenai laju yang berkaitan adalah strateginya apa? Pertama, baca masalah secara seksama. Gambarkan diagram jika mungkin. Perkenalkan notasi. Berikan lambang kepada semua besaran yang merupakan fungsi waktu. Nyatakan informasi yang diketahui dan laju yang diperlukan dalam bentuk turunan. Nah, ini dalam tulisan persamaan mengenai beragam besaran masalah tersebut. Jika perlu, gunakan geometri untuk menghilangkan satu perubahan melalui substitusi. Gunakan aturan rantai. Nah, ini aturan rantai. Kita pelajari video sebelumnya. Untuk menurunkan dua ruas persamaan, berarti substitusikan informasi yang diketahui ke dalam persamaan yang dihasilkan dan pecahkan untuk laju yang tidak dikenal tersebut. Jadi enaknya kita langsung pada contoh. Nah, contoh di sini sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan. Ya, saja. Jawab. Persamaannya adalah Y sama dengan 0,1 sin 1/4 pi t dikurangi 1/4 pi x. Nah, ini karena itu ya t. Sebuah penelitian dilakukan dalam jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan pada gelombang itu pada saat detik ke-3? Berapakah kecepatan? Wah, ini berarti seru ini. V percepatan ini berarti A.
sehingga kita mencari V-nya dulu, di mana V itu adalah Y aksen. Diingat turunan dari sin adalah cos, berarti 0,1 cos seperempat pi T dikurangi seperempat pi X. Nah, ini trigonometrinya saja, belum ininya. Nah, kita turunkan yang di dalam. Seperempat anggap aja variabel peubahnya itu adalah T, berarti ini adalah seperempat pi, yang ini jadi 0. Sehingga jadinya seperempat pi dikali 0,1 cos seperempat pi T dikurangi seperempat pi Nah, nih. Oke, ya. Nah, kita bagi dulu. Kita jadikan desimal aja. Seperempat itu jadinya 0,25 kan, 25/100 ya. Pi dikali 0,1 cos seperempat pi T dikurangi seperempat pi X ya. Nah, disanakan lagi, ini dikali ini 25 dikali 1 ya 25, belakang koma berapa angka? 1 2 3 1 2 3 0,025 pi cos seperempat pi T dikurangi seperempat pi X. Nah, ini adalah kecepatannya. Kita lanjutkan pada percepatan. Berarti di sini A ini adalah turunan kedua. Berarti gimana caranya menurunkan? Nah, langsung saja. Turunan dari cos apa? Cos min sin ya. Turunan dari sin cos min sin. Oke, sini ya. Turunan dari cos adalah min 0,025 pi sin seperempat pi T dikurangi seperempat pi X dikali seperempat pi. Nah, tinggal pindahkan ke depan, negatif seperempat pi dikali 0,025 pi sin seperempat pi dikurangi seperempat pi X. Nah, sini ini mulai agak seru. Ini dikalikan 0,25, ini aja, ini dirubah aja, negatif 0,25 pi dikali 0,025 pi sin seperempat pi T dikurangi seperempat pi X. Nah, ini dikalikan 25 dikali 25, 625, belakang koma 1 2 3 4 5 0 0,00625 pi pangkat 2 sin seperempat pi T dikurangi seperempat pi X. Nah, ini adalah turunan kedua. Ini belum selesai. Nah, kenapa belum selesai? Berapa kecepatan percepatan partikel gelombang itu pada saat detik ketiga. Berarti ditanyakan di sini pada saat T sama dengan 3
Kemudian di sini lagi jaraknya X-nya, dan X sama dengan 2, maka kita masukkan V dulu. V nya tadi adalah 0,025 pi cos 1/4 pi T dikurangi 1/4 pi X. Nah, 0,025 kemudian pi cos 1/4 pi T nya 3 dikurangi 1/4 pi X nya 2, sehingga 0,025 pi cos, nah ini 3/4 ya, 3/4 pi dikurangi 2/4 pi, garis tarik ke bawah lagi, sama dengan 0,025 pi cos 1/4 pi 1/4 pi. Oke, 0,025 pi kali cosnya, ingat pi itu adalah 180 derajat dalam trigonometri, berarti kalau dibagi 4 45, nah, berarti cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nih, setengah dikalikan 0,025 jawabnya 0,0125 pi akar 2. Nah, sampai di sini aja, nggak usah dijadikan sampai ke bawah. Nah, kemudian yang A, percepatannya itu adalah 0,00625 negatif ya. Kemudian pi pangkat 2 sin 1/4 pi, langsung aja ini sama ini, sama dari sini sama ini, langsung aja setengah sin 1/4 itu aja kan. Ya sama, berarti ini aja langsung sama kan, langsung aja berarti sin 45 derajat, langsung negatif 0,00625 pi pangkat 2 sinnya setengah akar 2. Nah, sampai di sini. Nah, ini ternyata satu soal panjang sekali kalau pakai penerapan ilmu fisika. Oke, kalau belum paham dipahami, dilihat kembali mulai dari video pertama karena itu berkaitan dengan video kedua, video ketiga, dan video keempat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna buat orang lain. Jangan lupa tonton video-video berikutnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.